Halo sahabat Formatik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi baru aja gue nonton pertandingan antara Indonesia melawan Palestina. Ya gue nontonnya cuma di TV ya, karena gue nggak bisa datang ke Surabaya untuk nonton di sana. Nah, pertandingan tadi sungguh sangat menarik gue nontonnya, dan gue cukup enjoy ketika melihat pertandingan tadi, dan gue cukup seneng. Sepertinya tim nasional Indonesia makin lama itu makin padu. Nah, lawan yang dilawan pun juga bukan sembarang lawan kalau menurut gue. Dia mempunyai peringkat 100 besar dunia dibandingkan dengan Indonesia yang sangat jauh ya, secara peringkat mungkin hampir selisihnya sekitar 40 peringkat ya, selisihnya. Nah, secara ball position berdasarkan statistik dari lapang bola, Indonesia menang sebanyak 59%. Total syutingnya juga Indonesia menang, yaitu sebanyak 12 kali dan 6 kali shoot on target. Passing akurasinya Indonesia juga tinggi sekarang, udah bagus di angka 80%. Sudah mulai berkurang salah-salah passing, dan sepertinya juga para pemain bertahannya Indonesia sekarang sudah cukup tenang. Kalau menurut gue sudah mulai berani memainkan bola di belakang tanpa melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak perlu, dan memulai membuild up serangan dan bahkan melakukan transisi yang sangat bagus. Kalau menurut gue luar biasa permainannya Indonesia. Dan menariknya lagi, di pertandingan tadi itu ada dua orang yang bisa dibilang melakukan debutnya setelah dinaturalisasi di tim nasional Indonesia. Yang pertama adalah Rafael Struijk, dan gua ngelihat performanya dari Rafael Struijk ini cukup bagus. Speed dia ada, ketika pressing juga dia langsung pressing di atas, nggak hanya memberikan marking ataupun hanya pengawal-pengawal, tapi dia langsung pressing di atas. Ini adalah tipikal penyerang yang diperlukan sekarang oleh tim nasional Indonesia kalau menurut gua. Jadi dia selalu bergerak, baik itu menyerang baik pun itu bertahan, karena penyerang pun juga harus mempunyai peranan dalam bertahan. Dia adalah lini pertama dari pertahanan timnya mereka sendiri. Nah, rata-rata kalau striker biasanya maunya santai, dan Dimas Derajat pun juga seperti itu. Jadi memang sepertinya prinsip permainan yang diberlakukan oleh Sinteyong itu mengena memang, dan memang ini yang harus dilakukan. Mau nggak mau kita harus pressing di atas, karena kita tidak boleh membiarkan tim lawan untuk bergerak secara leluasa. Luar biasa performanya, dan entah kenapa gue ngerasa ketika nanti tim nasional Indonesia melawan Argentina, kalau memang tim Argentina menggunakan tim kedua ya, bukan tim intinya dia, peluang Indonesia tuh masih ada. Walaupun memang di pertandingan Palestina ini sayangnya ya, dari 6 kali shooting on target dan juga beberapa peluang emas dari Indonesia belum bisa dikonversi menjadi gol. Ini sebenarnya yang sangat disayangkan. Dimas Derajat dapat peluang beberapa kali. Terus tadi juga Dendi juga dapat peluang, cuman sayangnya kok belum bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol. Sangat disayangkan. Gue ingat momen dimana umpannya Marcelino tuh udah pas banget ke kakinya Dimas Derajat, tapi sayang juga gak bisa dimanfaatin. Sayang banget memang. Sebenarnya harusnya kita bisa menang di pertandingan ini dan kita bisa mendapatkan 6 poin sebenarnya. Tapi ya karena kita hasilnya draw, ya berarti kita hanya mendapatkan 1,77 poin. Ya lumayan lah, setidaknya poin kita bertambah, walaupun sepertinya secara peringkat sih nggak akan bertambah ya. Mudah-mudahan juga nggak kesalip dengan yang di bawah ya, tapi mudah-mudahan nanti performa tim nasional Indonesia di pertandingan kedua, yaitu pertandingan melawan tim nasional Argentina, juga semakin membaik. Karena walaupun kalau kita draw saja sama Argentina, poin kita juga lumayan tinggi dapatnya, yaitu di angka 4,55 poinnya. Apalagi kalau bisa menang, itu sebanyak 9,66. Kalau kita kalah ya berkurangnya hanya sedikit lah, cuma angka 0,45 ya. Tapi gue melihat performa sekarang, sepertinya tim nasional Indonesia makin padu, makin apik mainnya, makin kurang kesalahan dalam passing, dan juga makin kuat fisiknya karena pergerakannya luar biasa. Tapi memang tadi di babak kedua agak menurunkan tempo seperti, gue nggak tahu apakah ini bagian dari strategi. Sebenarnya kalau gue lihat fisiknya masih kuat sih sebenarnya pemain timnas Indonesia, cuma mungkin ini bagian dari strategi untuk membiarkan supaya pemain Palestina sedikit keluar, akhirnya biar ada celah. Tapi ya sayangnya juga masih belum bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia, walaupun tadi sempat hampir saja kita kebobolan juga, tapi untungnya lagi-lagi kiper dari tim nasional Indonesia sangat luar biasa.
Oke, semoga nanti di pertandingan selanjutnya Indonesia bisa bermain lebih bagus lagi dan mungkin siapa tahu bisa menang. Mindset kita harus bisa menang lawan Argentina. Mau dia juara dunia, mau dia pakai tim pertama, mau dia pakai tim kedua, pokoknya Indonesia bisa menang melawan Argentina. Harus punya mindset seperti itu. Walaupun kita kalkulasi sebenarnya ya memang secara kelas kita kalah jauh ya, tapi ya yang penting mindset kita harus bisa. Kita jangan ciut dulu lah ketika melawan tim besar. Kita harus tetap punya semangat, kita bisa menang, kita bisa melakukan perlawanan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.